Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amawati dengan NIM D0103230005 ingin menjelaskan tentang cara membuat database dan mengelola data di dalam sebuah tabel. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Membuat database. Pertama-tama kita buka XAMPP terlebih dahulu, lalu start MySQL, lalu klik cell, lalu masuk ke command prompt. Lalu kita juga login sebagai root ke MySQL. Lalu setelah itu kita create database dengan perintah sebagai berikut. Lalu jika kita ingin melihat database sudah terbuat atau belum, kita tinggal ketik perintah show database. Setelah itu hubungkan ke dalam database perbankan. Kita masuk ke dalam database-nya. Setelah itu membuat tabel nasabah dengan perintah sebagai berikut. Lalu jika kita ingin melihat tabel yang sudah kita buat, kita tinggal ketik perintah dex nasabah. Setelah itu kita membuat tabel cabang bank seperti perintah yang sudah tertera di gambar. Setelah itu jika kita ingin melihat tabel yang telah kita buat, tinggal kita ketik perintah dex cabang bank. Lalu kita juga membuat tabel rekening seperti contoh gambar yang tertera. Lalu jika kita ingin melihat hasil dari tabel yang kita buat, tinggal kita ketik dex rekening. Setelah itu kita juga membuat tabel transaksi seperti contoh yang tertera di gambar. Setelah itu jika kita ingin melihat hasil tabel yang telah kita buat, kita tinggal ketik dex transaksi. Lalu kita juga membuat tabel nasabah hasil rekening. Jika kita ingin melihat hasil dari gambar tersebut, tinggal jika ingin kita lihat, kita tinggal ketik dex nasabah hasil rekening. Lalu jika kita ingin melihat tabel apa yang sudah kita buat, kita tinggal ketik perintah show tables. Lalu jika kita ingin melihat keseluruhan dari yang sudah kita buat dari awal, kita tinggal ketik perintah describe nasabah. Lalu kita juga mempelajari cara menambahkan sebuah file baru di dalam tabel dengan ketik add. Di sini contohnya kita menambahkan tanggal lahir. Lalu kita juga dapat mengubah tipe data dengan cara modify. Lalu juga kita bisa menghapus file, yaitu dengan cara delete. Lalu kita juga dapat mengubah nama kolom. Seperti contoh, tanggal lahir kita ubah menjadi varchar. Lalu juga bisa mengubah nama tabel. Lalu kita belajar mengolah data di dalam tabel. Insert untuk menyimpan data ke dalam tabel. Di sini saya sudah menyediakan 4 buah contoh seperti yang sudah saya terangkan gambarnya. Lalu kita select untuk menampilkan data dari tabel seperti contoh yang sudah saya kerjakan. Lalu di sini juga kita mempelajari update untuk mengubah data di dalam tabel. Di sini saya menggunakan contoh yang awalnya dari Banjarbaru kita ubah menjadi Banjarmasin. Lalu delete untuk menghapus dari database. Di sini saya menggunakan contoh nomor 1 yang saya hapus. Lalu menampilkan file tertentu dengan cara di sini saya menggunakan contoh Barabai. Lalu di sini juga menampilkan isi tabel berdasarkan nama. Di sini saya menggunakan contoh IKA dan menampilkan berdasarkan Z sampai A seperti contoh yang sudah tertera. Lalu menampilkan berdasarkan AZ seperti contoh yang sudah saya tampilkan di gambar. Lalu menampilkan satu tabel yaitu dengan contoh perintah yang sudah saya terangkan di gambar. Pencarian berdasarkan awal kata, di sini saya menggunakan contoh yaitu any, dan dapat kita lihat bahwa itu sudah tertera. Dan cara mengeluarkan dari suatu database tinggal kita ketik exit.
sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.